Desa Tutuk, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada tanggal 22 Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyerahan surat keputusan (SK) kepada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Bramita Brasat Moro Sonjo. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan potensi wisata desa serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mewujudkan destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Galaxy TV, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai peran dan fungsi Pokdarwis dalam mengelola serta mempromosikan potensi wisata daerah. Kehadiran narasumber dari Dinpora Budpar diwakili oleh Bu Bieti dan Mas Indra memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam membangun sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing. Penyerahan SK Pokdarwis Bramita Brasat Moro Sonjo menjadi bukti nyata komitmen masyarakat Desa Tutuk untuk terus bergerak maju menggali potensi wisata yang dimiliki. Dengan terbentuknya kelompok sadar wisata ini, diharapkan akan lahir berbagai inovasi dan program yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Blora kepada masyarakat luas. Galaxy TV Channel turut mendukung langkah positif ini sebagai bagian dari upaya membangun daerah melalui informasi, edukasi, dan promosi potensi lokal. Semoga Pokdarwis Bramita Brasat Moro Sonjo dapat menjadi motor penggerak kemajuan pariwisata desa serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Jangan lupa dukung terus konten-konten inspiratif dari Galaxy TV Channel dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Blora untuk Indonesia. Untuk menjadikan desa itu desa wisata yang maju dan bisa bersaing sama yang lain. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Yeti selaku Kabid Dinpora Budpar Kabupaten Blora. Dilanjutkan dengan penyerahan SK Pokdarwis. Waktu dan tempat disilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, salam seger waras rahayu Bapak Ibu untuk warga Blora ya, seger waras rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tutuk Kecamatan Blora ya Pak ya, Kecamatan Blora. Ini Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Tunjungan Bapak Koko Sungkowo. Leres gitu, matur nuwun untuk waktunya pada kesempatan sore hari ini dan seluruh warga masyarakat Desa Tutuk dan terkhusus juga teman-teman anggota calon Pokdarwis ya, Desa Tutuk Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang sudah hadir di sini. Sebelumnya perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pora Budpar Bapak Iwan Setiarso yang pada kesempatan sore hari ini beliau tidak bisa hadir secara pribadi Bapak dikarenakan kesibukan beliau yang pada kesempatan sore hari ini tidak bisa ditinggalkan dan beliau mewakilkan kepada kami dari bidang pariwisata di Pora Budpar untuk hadir di Desa Tutuk ini. Semoga saja tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu. Kali ini kami dari bidang pariwisata yang mewakili beliau untuk nanti menyerahkan SK kelompok sadar wisata Desa Tutuk Kecamatan Tunjungan. Sebelumnya Bapak Ibu kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada warga masyarakat Desa Tutuk yang sudah mempunyai kerentek hati untuk membentuk Pokdarwis. Harapannya ke depan ingin Desa Tutuk ini menjadi desa wisata. Ngaten ya Pak, kalau seperti yang disampaikan tadi. Baik, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, menjadikan desa atau tempat wilayah Panjenengan menjadi desa wisata itu gampang-gampang susah. Yang utama adalah
rasa antarbening duweni dan niat bersama antara warga masyarakat dengan pemangku wilayah. Itu yang utama, harus ada kesepahaman, satu pemahaman ya, biar apa yang menjadi cita-cita harapan dari warga masyarakat dan kepala desa ini bisa tercapai. Kuncinya itu dulu. Kalau sudah sepaham, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan setelah ada satu pemahaman yang sama, yaitu membentuk satu organisasi. Karena organisasi ini yang menjadi pintu utama kami masuk, khususnya orang-orang di bidang pariwisata, Pak Git, karena memang panjenengan dan warga ingin membawa desa ini mengarah kepada pengembangan desa wisata. Nah, betul, memang yang pertama adalah membentuk Pokda. Panjenengan nanti bisa mengajukan ke kami di Dinas Porabuntaran melalui bidang pariwisata untuk diajukan sebagai desa wisata. Selanjutnya seperti itu. Nah, di desa wisata ini nanti kami akan mengajak panjenengan untuk paling tidak nanti kita sama-sama mencari tahu. Panjenengan nanti diminta untuk mengidentifikasi desa koki ono apa wae to, memiliki apa sih, dan membawa konsep desa ini atau membuat branding dulu. Ini desa tutup ini mau dibawa kemana? Mau branding dirinya sebagai apa? Sebagai desa budaya dengan tagline-nya apa? Kalau tadi saya mendengar ceritanya di sini banyak sekali arahnya ke wisata religi, seperti itu Bapak. Wisata religi. Berarti harus membrandingnya ke wisata religi. Nah, kalau sudah mempunyai satu kesepakatan, kita bawa ke wisata religi. Kita harus identifikasi wisata religi apa yang dimiliki oleh desa. Kita coba dicatat ya, nanti diidentifikasi satu-satu. Wisata religi apa yang ada di sini? Dicatat satu, semuanya dari hal terkecil dicatat. Kemudian kalau mau mengajak orang berwisata di sini, tidak hanya cukup dengan wisata religi. Wisatawan itu butuh bermacam-macam, Bapak Ibu. Mereka butuh transportasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian mereka butuh konsumsi atau kuliner ya. Karena kita menjamu tamu diantaranya kan itu ya Bapak Ibu ya. Kita butuh kuliner. Kemudian selain itu juga kita butuh mungkin kita bisa mengajak ke tempat yang lain, maksudnya bisa juga di desa itu. Karena memang ingin pemberdayaan desanya yang diutamakan. Potensi lain mungkin dari krianya, apa sih yang dimiliki oleh desa tutup? Mungkin di sini bisa kulinernya, membuat ya. Mungkin bisa juga terkait dengan krianya, mungkin ada yang membatik dengan sewu, ada yang membatik. Kemudian selain itu juga nanti mungkin ada orang yang bergerak di bidang kayu jati, mungkin membuat kriya, jenis-jenis kriya, jenis-jenis kriya yang lain, bisa batik terkait dengan kerajinan, apapun itu bisa diidentifikasi dulu. Nah, setelah dari beberapa kriya tadi, kelompok sadar wisata. Nah, itu kan singkatan ini, berarti kok harus niku definisinya atau maksudnya digo apa? Ada yang tahu? Pengembangan wisata untuk daerah. Pengembangan wisata untuk daerah. Terus ada lagi, kok Darwis itu apa? Pengembangan potensi desa. Larasugi. Nah, coba Mas Sabin, kita lihat kok Darwis apa secara definisinya. Jadi kelompok sadar wisata.